Negara Singapura merupakan sebuah negara kecil yang terkenal dan berdekatan langsung dengan Indonesia. Ibu kotanya berada di Singapura, memiliki luas wilayah sekitar 728,3 km persegi dengan populasi sebanyak 5,8 juta jiwa. Kota ini memiliki 4 kelompok etnis utama, yakni Cina, Melayu, India, dan lainnya. Saat ini negara Singapura dipimpin oleh Perdana Lawrence Wong sejak 15 Mei tahun 2024. Kota Singapura yang mayoritas perkembangannya sebagai pusat perdagangan mengalami pertumbuhan pesat karena masuknya imigran dari Tiongkok, India, dan Asia Tenggara. Salah satu landmark yang paling ikonik di kota ini adalah patung Merlion yang berada di Sungai Singapura. Patung Merlion merupakan sebuah patung berkepala singa dengan badan berbentuk seperti ikan. Jika dibahas dari banyaknya museum, Singapura memiliki lebih dari 150 museum. Di antara banyaknya museum tersebut, semuanya memiliki keunggulan dan fungsinya masing-masing. Seperti National Museum of Singapore yang fokus pada sejarah nasional, kemudian Art Science Museum yang dikenal sebagai pameran seni dan sains futuristiknya. Ada pula Asian Civilizations Museum yang menawarkan pandangan mendalam tentang peradaban Asia. Lalu Singapore Science Center sebagai tempat untuk belajar tentang sains dan teknologi. Dan yang paling terkenal serta memiliki fasad yang unik, yakni Lee Kong Chian Natural History Museum. Museum ini fokus pada keanekaragaman hayati dan sejarah alam karena koleksi seninya yang luas dan beragam. Tak hanya itu, museum ini juga menyediakan berbagai pameran interaktif yang dirancang untuk mengedukasi pengunjung dari segala usia. Dengan teknologi modern dan pendekatan yang kreatif, Museum Lee Kong Chian membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan dan menarik. Dari sisi arsitektur, bangunan di Singapura banyak yang menggunakan gaya arsitektur kontemporer dan dibalut dengan konsep sustainability. Konsep kontemporer tersebut dapat dijumpai salah satunya pada bangunan National University of Singapore atau yang biasa disebut sebagai NUS. National University of Singapore adalah universitas unggulan di Singapura yang menawarkan pendekatan global terhadap pendidikan dan penelitian dengan fokus pada perspektif dan keahlian Asia. Kampus ini secara resmi didirikan pada tahun 1980 melalui penggabungan Universitas Singapura dan Universitas Nanyang dengan 3 lokasi yang berbeda, yakni main campus di Cambridge, Duke NUS Medical School di Outram, dan Lee Kuan Yew School of Public Policy di Bukit Timah. Salah satu bangunan pada area NUS yang menggunakan konsep kontemporer adalah Museum Lee Kong Chian. Museum ini tidak hanya menggunakan konsep kontemporer, tetapi juga menerapkan konsep sustainability, terutama pada area fasad. Bisa terlihat pada penggunaan vegetasinya yang menggantung. Museum Lee Kong Chian yang diresmikan sebagai museum pada tahun 2015 ini berada di lingkungan kampus utama, yakni Cambridge. Nama Lee Kong Chian berasal dari nama seorang ahli perniagaan dan dermawan Cina terkemuka di tanah Melayu dan Singapura pada tahun 1930 sampai 1960. Lee Kong Chian Natural History Museum of Singapore adalah gudang dan ruang pameran spesimen dan artefak yang dulunya disimpan di National History Museum yang lama. Natural History Museum tersebut juga merupakan tempat penelitian keanekaragaman hayati. Museum ini memamerkan keanekaragaman hayati seperti bakau air tawar, tumbuhan air, palem, dan tumbuhan berbunga asli lainnya. Untuk mendorong pembelajaran langsung,
disediakan juga kolam mikroekosistem kecil yang akan memungkinkan anak-anak dari segala usia berinteraksi dengan pemeran. Binatang-binatang yang diawetkan di museum kebanyakan dari hewan yang mati karena sakit ataupun terdampar begitu saja. Kemudian, diawetkan dan dikonservasi sehingga bisa jadi bentuk seperti masih hidup. Terdapat juga fosil jenis lainnya, seperti kerangka paus bersirip pendek, serta kerangka perbandingan antara orang utan dengan manusia yang membuat pengunjung menjadi takjub. Bentuk museum ini mirip dengan sebuah batu alam yang padat dan hampir tidak berjendela. Untuk memperlihatkan konsep materialnya, bentuk bangunan ini dibelah hingga memperlihatkan dinding hidup yang penuh dengan vegetasi bertingkat. Vegetasi tersebut menggunakan tanaman berdasarkan spesies yang tumbuh di tebing laut pesisir Singapura. Area publik di museum ini diantaranya seperti lobi, taman, dan ruang pameran. Adapun pembagian ruang-ruang lainnya yaitu tebing 6 lantai, pameran interaktif dan mangrove dan lahan kering tanaman hutan, bagian pantai, serta taman filogenetik. Material yang digunakan pada bangunan tersebut adalah konkrit ekspos yang dicor dari dalam dan dicetak menggunakan kayu yang disusun. Selain itu, terdapat material marmer yang berada di bagian dinding bangunan. Fasad pada bagian luar bangunan terlihat menggunakan material beton brut berwarna gelap. Beton brut bertuliskan dalam bahasa Prancis yang berarti raw concrete atau beton ekspos. Kayu yang digunakan sebagai media untuk penuangan beton biasanya akan terlihat pada permukaan akhir dari beton. Desain struktural pada bangunan Li Kongxian mencakup pelat pasca tarik satu arah dan balok beton bertulang untuk memenuhi persyaratan ketahanan api struktural yang ketat di zona pengumpulan, serta 3 kolom miring dan tangga spiral yang menjaga pemandangan galeri interior. Pemeliharaan dan perawatannya cukup sederhana, yaitu dengan penyiraman air bertekanan tinggi secara rutin untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel dan menjaga kelembapan material. Bagian struktur bawah atau biasa disebut pondasi pada bangunan menggunakan struktur pondasi pile. Pondasi pile digunakan pada bangunan yang berada di atas tanah yang kurang stabil atau memiliki kapasitas beban yang rendah. Selain struktur pondasi, pada Museum Li Kongxian juga terdapat upper structure dengan menggunakan struktur rigid atau struktur kaku pada bangunannya. Struktur rigid mengacu pada kerangka bangunan yang dirancang untuk menahan beban lateral, seperti angin atau gempa bumi, dengan sangat efektif. Dalam bangunan ini, terdapat lantai sebanyak 6 lantai dengan 1 lantai mezanin. Pada lantai 1, terdapat lantai mezanin yang keduanya digunakan sebagai area pameran dari spesimen museum. Sementara lantai 3 digunakan sebagai ruang arsip museum. Lantai 4 merupakan ruang tempat penyimpanan spesimen. Lantai 5 merupakan lantai yang digunakan oleh staf untuk pengelolaan bangunan. Lalu lantai 6 merupakan lantai yang berisikan area servis gedung museum. Museum ini dibagi menjadi beberapa bagian dalam area pameran. Untuk area yang pertama kali dijumpai pada pameran, ialah area live. Area ini menjadi pembuka untuk area-area inti pameran. Museum Li Kongxian Natural History Museum di Singapura memiliki beberapa area pameran utama yang mencakup plants, menampilkan berbagai jenis tumbuhan dari berbagai ekosistem, termasuk hutan tropis, padang rumput, dan daerah pesisir. Area ini juga menjelaskan pentingnya tumbuhan dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Fungi. Area ini menampilkan berbagai jenis jamur, termasuk jamur yang bermanfaat dan berbahaya. Informasi tentang peran jamur dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari juga disajikan di sini. Towards Animals. Menjelaskan evolusi hewan dari organisme sederhana hingga kompleks. Area ini mencakup berbagai kelompok hewan dan karakteristik unik mereka.
Dinosaurs menampilkan fosil dan replika dinosaurus dari berbagai periode geologis. Area ini memberikan informasi tentang kehidupan dinosaurus, evolusi mereka, dan penyebab kepunahan mereka. Mollusks menampilkan keanekaragaman moluska seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Area ini juga menjelaskan adaptasi dan peran moluska dalam ekosistem. Arthropods. Area ini menampilkan berbagai jenis arthropoda seperti serangga, laba-laba, dan krustasea. Informasi tentang peran penting mereka dalam ekosistem dan kehidupan manusia juga disajikan. Water to land menjelaskan transisi evolusi dari kehidupan di air ke darat. Area ini mencakup fosil dan informasi tentang hewan yang pertama kali menghuni daratan. Fish menampilkan berbagai jenis ikan dari berbagai habitat, termasuk laut dalam dan air tawar. Area ini juga menjelaskan adaptasi unik ikan dan peran mereka dalam ekosistem akuatik. Marine cycles menjelaskan siklus kehidupan di laut, termasuk rantai makanan laut dan peran penting laut dalam ekosistem global. Birds menampilkan berbagai jenis burung dari seluruh dunia, termasuk adaptasi unik mereka untuk terbang, bersarang, dan berburu. Area ini juga mencakup informasi tentang migrasi burung. Tropical rainforest menampilkan keanekaragaman hayati hutan hujan tropis, termasuk flora dan fauna yang unik yang hanya ditemukan di habitat ini. Area ini juga menjelaskan pentingnya konservasi hutan hujan. Mammals menampilkan berbagai koleksi jenis hewan mamalia seperti gajah Asia, harimau Asia, kera, dan beruang madu yang menjadi hewan umum di dalam museum ini. Reptiles menampilkan berbagai jenis reptil seperti ular, kadal, dan kura-kura. Area-area ini memberikan wawasan mendalam tentang keanekaragaman hayati dan sejarah alam, serta peran penting setiap kelompok organisme dalam suatu ekosistem. Interior desain pameran bangunan didesain langsung oleh Laura Mioto, seorang dari GSM Project. Ia menjelaskan bahwa desain interior museum ini harus menegosiasikan antara fakta dan estetika, serta berupaya untuk bekerja selaras dengan arsitektur bangunan. Tampilan minimalis di seluruh ruangan galeri sangat menonjolkan keindahan dalam tiap spesimen dalam serangkaian pameran informatif yang dikelompokkan secara tematis. Di seluruh galeri, spesimen yang diisi, dipasang, dan diawetkan merupakan tampilan digital dengan subjek yang digambarkan bergerak, dan bahkan hewan hidup yang menurut Laura membantu menghidupkan dan menghidupkan subjek galeri yang tadinya diam. Pencahayaan di area lorong menuju eksibit menggunakan general lamp berupa lampu LED dengan sistem downlight sebagai sistem pencahayaan umum. Pencahayaan ini merata di semua ruangan dan berwarna netral. Selain general lamp, terdapat spot lamp yang dijadikan pencahayaan utama pada area pameran. Spot lamp yang digunakan untuk objek pameran itu sendiri menggunakan sistem pencahayaan efek light, yaitu sistem penerangan yang menyerupai accent light. Oleh sebab itu, objek dan pencahayaan akan menjadi pusat perhatian para pengunjung yang melihatnya. Dan juga terdapat lampu LED strip yang tersembunyi sebagai ambient light yang diletakkan pada area tangga spiral. Plafon interior bangunan museum ini menggunakan dua macam tipe, yaitu drop ceiling dan exposed ceiling. Penggunaan drop ceiling terlihat pada area entrance museum serta area lorong menuju area exhibit spesimen dekat ticketing. Pada bagian exhibition, seluruhnya tidak menggunakan plafon atau biasa disebut exposed ceiling. Plafon jenis ini digunakan untuk memberikan tampilan ruangan yang lebih luas berkat peningkatan yang ada.
Desain ceiling tanpa plafon ini membuat instalasi dari mechanical dan electrical menjadi elemen dekoratif sesuai dengan kreativitas desain. Kelebihan lain yang dapat dirasakan pada expose ceiling ini dapat memberikan ruang ekstra bagi udara panas untuk naik sehingga udara dalam ruangan exhibition terasa lebih dingin. Memasuki area pameran museum. Lantai pada museum ini terbuat dari dua material, yaitu screed flooring dan epoxy. Screed flooring berfungsi sebagai lapisan dasar yang kuat, menyediakan permukaan yang halus dan rata. Lantai ini merupakan campuran semen, pasir, dan air. Material ini dikenal karena daya tahan, kekuatan, dan kemampuannya untuk menciptakan permukaan yang rata dan sempurna, yang sangat penting untuk menahan lalu lintas pejalan kaki yang padat dan beban pameran. Di atas screed flooring dilapisi dengan epoxy. Material ini adalah pelapis berkinerja tinggi yang terbuat dari campuran resin dan pengeras. Lantai yang dilapisi oleh epoxy terkenal karena daya rekatnya yang sangat baik, ketahanan terhadap bahan kimia, dan kemampuannya untuk menciptakan hasil akhir yang mulus dan mengkilap. Sifatnya yang tidak berpori membuatnya mudah dibersihkan dan dirawat, sehingga memastikan tampilan yang murni selama bertahun-tahun yang akan datang. Kesimpulannya, dari pembahasan Museum Lee Kong Chian yang terletak di negara Singapura, bangunan ini merupakan sebuah museum yang mengesankan jika dilihat dari sisi arsitektural. Pembahasan arsitektural museum ini memfokuskan kepada konsep sustainable dalam desain dan operasional museum. Penggabungan elemen arsitektur modern dalam desainnya mencerminkan harmoni antara tradisi dan inovasi, dan menciptakan pengalaman yang menarik bagi para pengunjung. Arsitektur museum ini dirancang tidak hanya untuk memamerkan spesimen, tetapi juga untuk memberikan ruang yang mempromosikan refleksi dan pengalaman mendalam bagi pengunjung. Estetika bangunannya memperkaya pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Museum ini tidak hanya menjadi tempat untuk menampilkan artefak, namun juga sebagai tempat interaksi sosial dan pendidikan. Kesimpulan ini memberikan gambaran tentang bagaimana arsitektur sebuah museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pameran, namun juga sebagai wadah yang menginspirasi, mengedukasi, dan menghubungkan pengunjung dengan warisan budaya yang disajikan.